Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook novel yang berjudul Feng Yuan yang ditulis oleh autor Bang Rejak. Pengisi suara If. Bagian 2, Kontrak Pernikahan. Selamat mendengarkan. Feng Yuan memasuki kediaman patriarki klan Feng. Jantungnya berdegup kencang. Kesalahan apa yang ia buat hingga harus menghadap patriark dan tetua klan? Feng Yuan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat kepada patriarki dan para tetua klan Feng. Aku Feng Yuan, menghadap patriarki. Sapanya. Oh, kamu sudah besar ya Yuan. Kemarilah, jangan berdiri saja di situ. Patriarki menyambut kedatangan Feng Yuan. Ia bahkan beranjak dari tempat duduknya dan merangkul pundak Feng Yuan. Apa yang terjadi? Situasi ini mencurigakan sekali. Bahkan para tetua semuanya senyum-senyum menatapku. Gumam Feng Yuan. Ia merasakan ada yang salah. Karena yang ia ketahui para tetua sangat membencinya. Gara-gara ia sering menghajar murid-murid jenius budak klan Feng yang meminta latih tanding dengannya. Karena kelakuannya itu, banyak anak-anak muda klan Feng rendah diri duluan saat melihatnya. Tentu itu menurunkan mental mereka. Sehingga mereka kesulitan berkultivasi. Berapa usiamu, Nak Yuan? Tanya tetua yang merupakan ayah Feng Xiao. 16 tahun. Beberapa bulan lagi akan 17 tahun tetua. Sahut Feng Yuan. Dari sini ke benua Xinyun dengan kapal terbang asosiasi Sangren butuh waktu 6 bulan. Berarti saat kau tiba di sana sudah 17 tahun dan bisa menjalani kontrak pernikahan. Kata tetua lain yang lebih sepuh, sembari mengelus-elus jenggot putihnya. Pernikahan? Benua Xinyun? Mendengarnya saja Feng Yuan kebingungan. Apakah ia akan dipaksa menikah? Kenapa harus dia? Feng Yuan bertanya-tanya dalam pikirannya. Menyadari Feng Yuan kebingungan, patriarki mengambil alih pembicaraan. Begini Nak Yuan, leluhur pendiri klan Feng kita pernah membuat surat wasiat, di mana salah satu keturunannya harus pergi ke tempat asalnya di benua Xinyun dan menikah dengan keturunan klan Xiao. Feng Yuan akhirnya mengerti tujuan patriarki memanggilnya. Dari semua remaja klan Feng, hanya dirimu yang tidak bergabung dengan sekte manapun. Sehingga kami para tetua memutuskan memilihmu yang menjadi utusan klan Feng. Bagaimana? Apa kau bersedia? Tenang saja. Aku akan membiayai perjalananmu ke sana dengan uang khas klan Feng. Patriarki klan Feng membujuknya. Betul Yuan, kau sudah besar. Sudah semestinya berumah tangga, daripada sendiri saja. Aku akan membelikanmu rumah sebesar 50.000 keping emas. Itu harganya 10 kali lipat dari harga pasar. Aku akan memberikan beberapa tabunganku juga, mungkin tak banyak, 100 keping emas. Tetapi itu sudah cukup untuk membangun rumah baru di benua Xinyun. Para tetua sangat bersemangat membujuknya. Dan hal itu membuat Feng Yuan makin kebingungan. Mereka peduli padanya sih? Atau jangan-jangan ini namanya mengusir dengan halus? Feng Yuan tak mempertimbangkannya lagi. Ia langsung menyetujui usulan mereka. Lagi pula ia juga ingin melihat dunia luar seperti apa. Karena kakeknya sudah tiada. Nyaris tak ada lagi yang memperhatikannya selama ini. Di kediaman utama klan Xiao, patriarki Xiaoyan yang juga mengumpulkan seluruh panatua untuk membahas perjanjian 10.000 tahun yang lalu. Antara pendiri klan Xiao dengan klan Feng yang merupakan adik kakak itu. Sang adik waktu itu memutuskan meninggalkan benua Xinyun, pergi jauh ke utara dan berjanji 10.000 tahun kemudian. Salah satu keturunannya akan datang dengan membawa surat perjanjian yang telah mereka buat. Di mana keturunan mereka harus menikah untuk menyambung kembali tali persaudaraan yang telah putus. Patriarki Xiaoyan sendiri memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki bernama Xiaolong, berusia 20 tahun.
dan merupakan murid luar Akademi Kekaisaran. Bakat seni bela dirinya sedikit buruk. Sewaktu guru Akademi Kekaisaran datang ke kota Hosan, melakukan seleksi penerimaan murid baru, ia hanya mendapat tempat terakhir dari 10 kuota yang tersedia. Di kota Hosan sendiri, klan Xiao sedang berada di titik terendah. Padahal dulunya kota Hosan memiliki klan Xiao. Tetapi dengan berjalannya waktu, klan lain mulai terbentuk dan memojokkan klan Xiao. Xiao yang diharapkan bisa menaikkan kembali martabat klan Xiao, ternyata tak bisa berbuat banyak. Malah Guan Yu, pegiat seni bela diri jenius dari klan Guan yang berhasil menjadi murid dalam dan menempati peringkat 100 kompetisi tahunan Akademi Kekaisaran. Dengan demikian, secara otomatis klan Guan menjadi pemimpin kota Hosan dan membuat banyak kebijakan merugikan pada klan Xiao. Klan Xiao sendiri sebenarnya masih memiliki harapan, yaitu anak perempuan patriarki Xiao Ya, Xiao Yu, yang merupakan bakat luar biasa. Di usianya yang baru 16 tahun, ia sudah mencapai ranah perempaan tubuh tahap D. Bakatnya itu hanya bisa disetarakan dengan Guan Yu, yang di usia sama mencapai ranah perempaan tubuh Tian, menjadikannya sebagai jenius bela diri yang muncul 1000 tahun sekali saja di kota Hosan. Untuk membangun kembali kejayaan klan Xiao, para panatua setuju untuk memberikan sumber daya yang lebih besar untuk kultivasi Xiao Yu. Hal itu membuat kecemburuan dari murid-murid klan Xiao lainnya, terutama murid yang mencapai ranah perempaan tubuh tahap Suan, yang sebenarnya termasuk jenis bela diri juga, karena Xiaolong saja juga di ranah perempaan tubuh tahap Suan saat diterima menjadi murid Akademi Kekaisaran. Xiaolong dan Xiao Yu ikut serta dalam rapat darurat klan Xiao itu. Walaupun mereka tak tahu apa yang sebenarnya sedang dibahas, apalagi Xiaolong harus meminta izin pada guru pelataran luar Akademi Kekaisaran, hanya untuk menghadiri panggilan patriarki Xiao Ya. Kenapa kita harus mengikuti omong kosong leluhur Xiao? Bukankah lebih baik kita menjodohkan Xiao Yu dengan salah satu anak klan Guan, atau dari keluarga kekaisaran? Pasti mereka akan terpana melihat kecantikan Xiao Yu saat ia memasuki Akademi Kekaisaran. Guan Yu saja telah menjalin tunangan dengan pangeran ketujuh. Saat ini tak ada yang bisa mengusik klan Guan lagi. Mereka akan menghabisi kita. Keluh panatua Xiao Dong yang tak terima dengan rencana patriarki Xiao Yan untuk menjalani keputusan yang dibuat oleh leluhur Xiao. Benar patriarki, di tanganmu klan Xiao akan binasa. Seharusnya patriarki mencari cara bagaimana menjalin hubungan dengan salah satu pangeran. Kabarnya pangeran ke-6 dan pangeran ke-5 masih lajang. Panatua Xiao Guan ikutan menentang kebijakan Xiao Ya. Xiao Yu kebingungan, kenapa ia seperti barang dagangan saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Sedangkan Xiaolong sudah tahu maksud mereka. Namun ia tak menyangka, kenapa pilihan mereka jatuh pada pangeran ke-6 dan ke-5 yang terkenal jahat dan suka menindas. Guan Yu sangat beruntung. Ia mendapatkan pangeran ke-7 yang memiliki sifat baik dan tampan. Sedang 2 pangeran lainnya itu memiliki wajah biasa saja. Mungkin lebih baik memiliki hubungan dengan pangeran ke-8 saja, yang kabarnya sangat tampan. Namun kepribadiannya belum diketahui oleh Xiaolong. Patriarki Xiaoyan yang terkenal penyabar itu naik pitam. Dia menampar meja di hadapannya hingga hancur berkeping-keping. Cukup omong kosong kalian, bentak Xiaoyan. Xiaolong atau Xiao Yu akan menikah dengan keturunan leluhur Feng. Kalau Xiaolong yang menikah nanti, barulah kita bahas masa depan Xiao Yu. Xiaoyan membuat keputusan tanpa meminta pertimbangan dari panatua yang berwajah masam karena dimarahi oleh Xiaoyan. Bersambung.